Dulu kan besok ada harapan sampai beta nih tujuannya Kakak Randi beta minum saya sampai mati. Awi. Begitu Kakak Randi. Hopeless, soalnya ada harapan. Mabok setiap hari. Iya, kok ini memang mau untuk mati. Halo, selamat malam. Ini hari kita dapat satu kesempatan yang bagus lagi untuk bisa ketemu dengan satu YouTuber hebat, enak. Kakak Randi. Biasa saja. Pakai atas nama. Biasa saja Kakak Randi. Beliau adalah orang lihat pasti tahu, Om Boban Channel. Salam halek. Ini hari ketemu dia baca cerita. Dia baca cerita karena seperti yang biasa beta bilang selalu Om Boban di punya channel. Orang kan biasa bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saudara salah jika Om Boban perkenalkan diri karena kita di itu. Siap. Siap. Pertama terima kasih dong Kakak Randi. Siap Om Boban. Minta maaf kesana kaki. Iya, Kakak Randi terima kasih semua bersedia liput kotong padahal kotong ini bukan sapa-sapa Kakak Randi. Beta bukan sapa-sapa Kakak Randi. Beta coba jadi YouTuber baru awal-awal. Coba jadi awal. Jadi awal-awal terima kasih juga. Terima kasih sudah ikut beta. Siap. Dan bangga bisa hadir di Bacarita Channel karena beta pantau Kakak Randi. Beta pantau bahwa Bacarita Channel ini karena konten yang bangga angkat budaya orang-orang lokal. Siap. Dan Sone Malu bangga akan kotong budaya. Kearifan lokal. Itu. Siap. Bacarita Channel dengan Om Jody Channel. Siap, ada 2 channel di soal. Iya, Oke, Om Boban. Minta maaf, beta langsung potong. Om Boban ini sebenarnya nama lengkap siapa? Kau panggil Om Boban Channel. Ini nama samaran, kok apa? Jadi begini dia mencerita beta ini nama lengkap Titus Jami. Jadi beta mulai bikin konten YouTube. Ini kan Kakak Randi tahu, kotong harus bikin supaya nama yang orang mudah diingat. Ya, yang hari-hari. Hari-hari mudah diingat. Jadi beta kasih nama Om Boban. Jadi Om Boban sendiri ini sebenarnya nama samaran. Dulu beta sempat sekolah di Semarang. Jadi kota nama samaran ini Om Boban. Om Boban sebenarnya. Boban ini bos bandit Semarang. Wih, bos bandit Semarang ya? Iya, Boban. Nama lucu, nama samaran. Nama samaran. Bos bandit Semarang. Jadi Om Boban. Jadi beta bikin YouTube. Pakai nama apa ya, nama yang mudah diingat, jadi beta pakai Om Boban. Ya? Harus tambah S di belakang. Sudah jalan. Nah, kenapa Om Boban ini kan juga Kakak Randi. Om Boban ini kan tulisan sambung toh. Iya. Om Boban sampai pakai spasi. Beta harapan sok-sok. Harapannya supaya Om Boban ini ada jarak dengan orang. Ada filosofi penulisan nama ya. Sampai spasi. Terbaik betul. Beta hitung nama son pakai spasi. Iya, nama son pakai spasi. Om Boban ini kan supaya son ada jarak. Filosofinya son ada jarak. Boban saya son pakai S. Bos bandit Tapi bandit dalam hal positif. Iya itu. Begitu Kakak Randi. Oke, Om Boban, beta lanjut Om Boban. Minta maaf. Ini yang beta bilang pertanyaan receh yang mungkin yang tahu nih hanya Om Boban pun dalam rumah, pun kakak saudara semua. Tapi orang lain belum tahu. Sebenarnya Om Boban ini kuliah di mana? Beta ini kan sempat SMA Bata Putar. Berapa sekolah? SMA beta 2 sekolah. Istirahat di luar 1 tahun. Jadi beta ini terlambat sekolah nih, beta pun kawan dong. Mungkin beta terlambat sekolah di luarnya 4 tahun. SMA, itu kuliah beta sempat di hukum undangan, tapi sana selesai. Masih di luar lagi. Di Semarang baru lanjut di Untak Semarang baru puji Tuhan selesai. Jurusan apa Boban? Hukum. Berarti hukum. SH ya. Kakak Randi. Siap. Kalau sekarang minta maaf kerja di mana Boban? Beta ASN dulu ASN di Biro Hukum Provinsi. Orang provinsi bos. Orang yang mujur saya kakak. Beta orang yang mujur. Bata putar kiri kanan takuju Tuhan baik takuju bisa
tembus Tapi semua PNS. karena Tuhan ya, Iya. Om Boban. Lanjut. Kita lanjut Om Boban. Awalnya seorang PNS, apakah minta maaf? Kurang kerjaan kok apa kok masih nge-YouTube lah ini? Minta maaf kok. Jadi Kakak Randi, beta ini kan begini Kakak Randi. Beta pun channel ini mulai 1 Agustus 2020. 2020 ya? Iya. 2020 awalnya beta nonton YouTube, cari aplikasi edit video, dapatlah Filmora. Beta cari tahu, otak atik kiri kanan sudah jadi, sudah tahu apa download di laptop di komputer sudah jadi nih. Sekarang beta edit, beta ambil video lucu-lucu dong, edit sudah jadi. Nah sekarang sudah jadi ini mau bikin apa? Dia pikir saya kayaknya bikin channel YouTube, tapi tentang apa? Baca cerita. Jadi mulai dari kampung, Opura dulu dan sekarang itu channel. Tapi tahu karena mana? Biasanya tahu Kakak Randi. Ke Salam Halek dulu tuh terkonsep dari video pertama Kakak Randi. Suhalek memang su ada Salam Halek. Itu kenapa kok? Biasanya tahu. Sampai sekarang kita juga bingung. Ada sir. Dan video pertama Kakak Randi ini kan jejak digital. Video pertama ada Salam Halek. Ada Salam Halek. Itu dari video pertama. Jadi jalan sana nanti baru beta cari-cari. Om Boban Salam Halek nih apa filosofinya di balik Salam Halek. Ke belakang baru beta tahu. Tapi ke orang Kupang bilang taplocok mulu sa. Jadi sa. Itu dari video pertama. Taplocok nih langsung sama video Halek. Halek begitu. Jadi ciri khas ya. Jadi ciri khas, jadi tagline. Dan ternyata kita baca-baca dan kotong jadi konten kreator ini memang kotong harus ada karakter, ada ciri khas sendiri. Ada jargon, ada tagline. Jadi kayak orang ngomong begini, ini dia si A nih. Ngomong begini, jadi kebetulan beta Salam Halek, ini Om Boban. Begitu. Ciri khas begitu. Sumedar lagi. Dan itu dari video pertama. Jadi ceritanya begitu Kakak Randi. Dengan berikutnya Kakak Randi bahwa beta ini kan kena autoimun. Autoimun. Jadi beta ini dari tahun 2000 beta kena autoimun, beta pun sakit ini nama skleroderma. Jadi secara sederhana Kakak Randi, dia bepung produksi kolagen dalam bepung tubuh ini terlalu banyak. Dia makan halal baik, jadi dong ini tertarik, jadi ini apa dong? Siap. Dia tertarik. Jadi kadang beta sakit tuh Kakak Randi, 6 bulan cuma bisa jalan di tempat tidur. Jadi pikir-pikir, berdoa aja, ini karena mana? Dan itu muncul dengan sendirinya. Ternyata YouTube ini pengalian fokus ya? Kakak Randi. Ya supaya jangan pikirin banyak. Akhirnya sekarang bisa dipikir Kakak Randi. Santai saja. Kakak Randi beta kayak begitu dapat garap satu konten, dapat narasumber, betapa beta pun semangat apa begini, ini beta susun pertanyaan begini, ini kamera harus di sini dari malam supikir, dan itu bikin beta sehat. Lupa penyakit, betul. Itu bikin beta sehat sampai sekarang. Sakit lah ya. Beta berobat sampai Cina Kak. Sampai Cina? Sampai Cina. Beta di Cina 6 bulan. Sembuh atau? Soalnya begitu karena dan ternyata beta Kakak Randi, ini beta pun perenungan. Siap. Sakit ini kan ada fisik dan psikis toh. Dan terutama yang berat nih psikis. Karena berkaitan dengan ini. Jadi beta pun treatment, lu benahi pun psikis dulu. Lu pun fisik akan Iko baik. Lu benahi psikis. Dan salah satunya beta bukan beta harus omong di sini ya, satu-satunya yang memang kau harus dekat dengan Tuhan. Benahi kau tempung pikiran. Siap. Tapi artinya lewat ya itu mungkin satu mujizat buat Om Boban juga. Iya. Penyertaan Tuhan sudah YouTube saya. Beta nih kayak begini Kakak Randi. Beta nih ditempatkan memang pas, dapat keluarga yang pas. Siap. Dapat istri yang pas, anak-anak yang pas, don support sekali. Kalau soalnya Kakak Randi beta selesai. Kakak Randi dulu itu kan beta soalnya ada harapan. Apa kan soalnya ini autoimun, beta tanya di dokter juga.
ini dia penyebab apa, genetika apa kadang sone tahu. Di Kupang. Sone di semua. Ini keliling sampai Cina. Dong sone tahu, dia bilang treatmentnya apa, dong sone tahu hanya untuk sone sembuhkan, hanya untuk apa sah? Karena menurut beta ini penyakit langka. Iya benar kakak Randi. Akhirnya beta ditempatkan di keluarga yang support beta habis. Support beta terlalu habis, bepu istri, bepu anak dong, bepu kakak adik dong support. Dulu kan besok ada harapan sampai beta nih tujuannya kakak Randi, beta minum saya sampai mati. Begitu kakak Randi. Hopeless, soalnya ada harapan. Mabok setiap hari. Iya, kok ini memang mau untuk mati. Mau buru peti ini mah. Iya, kakak Randi, jujur. Tapi Tuhan berkehendak lain dong Boban. Dapat aku juga Sondi. Lu harus sehat sekarang. Kayak sekarang ya puji Tuhan beta pikirkan kalau Tuhan kasih umur panjang ke depan beta ada beberapa proyek yang beta harus garap dan itu beta butuh beta sehat. Dulu beta ada pikir mau sehat. Mau mati sesuai. Mati. Minum untuk mati kakak Randi. Mau hidup ikan. Tapi sekarang masih terus minum atau sekarang beta karena fisik memang beta kakak Randi fisik karena beta fisik sana bagus lah itu. Siap. Jab 1-2 bisa. Jab 1-2 bisa. Jab ringan iko tapi kalau mau lebih satu ronde bisa kakak Randi. Begitu. Karena juga apalagi kalau ada janjian proyek apa dengan orang yang begitu. Artinya boleh minum tapi bukan berarti untuk mabuk. Iya. Untuk kasih enak mulut dan badan. Iya kakak Randi. Dong pikir juga Om Boban ini kan jamar, dong pikir Om Boban anak nakal padahal anak noi jadi dong pikir jadi begini kalau dia Om Boban tarik sekali kok. Ya untuk hargai orang. Ya, siap Om Boban. Beta terima kasih karena minta maaf Om Boban mau cerita itu. Kakak Randi ini bukan apa, ini bukan kesaksian. Iya, ini kakak Randi ini ya kotong saling menguatkan lah. Siap. Bahwa pesannya kakak Randi bahwa semua hal kalau kotong terlalu pikir yang ini nih kakak Randi kotong bikin susah diri nih terakhir kita tenggelam dalam pikiran. Betul. Selesai. Lupung otak lupung pikiran tuh yang kasih mau lu baik kosone bau dari lu pikiran. Betul. Itu yang beta mau sampaikan. Beta cari ini kata siap aman. Lu mau baik kosone baik dari lu pikiran sendiri. Dan Om Boban berhasil buktikan itu Belum juga. Kan proses belajar tiap hari. Siap. Kan? Tapi proses belajar tiap hari. Titik balik dari Om Boban ketika berada titik terendah karena sakit. Titik baliknya itu kira-kira itu dari Om Boban pribadi atau karena minta maaf karena istri Bapak harus sembuh atau memang Om Boban pas tidur merenung langsung wih Tuhan dalam hati kecil bilang lu harus sembuh. Beta rasa itu terjadi memang berasa ini Tuhan bilang ini lupung saat sampai sekarang kan beta selama bilang beta sehat sekarang. Tuhan bilang ini lupung saat mai tua jo omong kakak Randi mai tua biar kakak do omong woi lu jangan begini beta bikin tambah kakak Randi be bikin tambah jadi be omong dari mai tua dong nih be omong dari istri be bilang begini Nona tenang Nona saat beta nanti berhenti pasti beta berhenti dan berhenti pasti lu omong nih akan mempan beta jiwa pemberontak lu makin omong beta makin bikin dan itu terbukti ya dan terakhir sampai sekarang kan bisa pikir memang fisik sangat bisa kotong mete malam apa dong ini kurangi iya beta kan satu sisi beta di dalam mindset Tuhan suka si beta sembuh tapi sisi lain juga jangko supikir sembuh jadi beta mau angka ekor ulang toh jadi begitu jadi bisa. Jadi sekarang kakak Randi ini anak-anak rumah nih dia sekarang di rumah sah keluar untuk kerja keluar untuk kerja paling habis waktu dan bini anak itu lebih bagus bini anak saya kau bakat tahu apa dan dalam konsep ke depan juga kita mau kerja juga dan orang dalam rumah sah. Siap begitu kakak Randi itu beta angkat topi untuk Om Boban kakak Randi berikut Om Boban beta bertanya tentang Om Boban pun channel karena kita sama-sama channel siap konten kreator siap kakak siap Om Boban pun kesulitan ketika berkonten yang paling Om Boban rasa itu apa
paling beta rasa nih narasumber tunggu dulu dia pun teknis dulu Kakak Randi. Siap. Dia pun teknis ini dulu kan beta bermain Kakak Randi sendiri tuh. Beta bermain tunggal, beta pernah bermain tunggal. Beta pun kesulitan tuh, beta jadi host, jadi kameramen, jadi kru, jadi apa. Jadi kadang-kadang tuh Kakak Randi di bepung konten tuh beta blank Kakak Randi. Beta blank Kakak Randi. Kasih pertanyaan-pertanyaan begini. Sonto mau tanya apa Kakak Randi. Karena pikiran kan mesti kontrol kamera. Kontrol cahaya segala kontrol kamera, kontrol apa. Jadi beta blank Kakak Randi. Beta blank. Berikutnya Kakak Randi kan kotong ke podcast begini kan kotong plus minus toh yang tapi menurut beta kotong punya kan harus menyesuaikan waktu dan tempat harus menyesuaikan dengan narasumber toh Kakak Randi. Kotong bukan sapa-sapa Kakak Randi omong. Kotong bukan sapa-sapa, kotong bukan artis, kotong branding kotong pun diri ini dengan proses yang ini toh. Siap. Begitu toh Kakak Randi. Ini barang kan orang kasar bilang jual diri lah. Iya. Jual ketemu diri. Tapi dalam arti positif. Iya. Karena kita mencoba untuk memperkenalkan hal-hal yang ada di kita. Di sekitar kita. Betul Kakak Randi, betul. Lanjut Tom Boban. Tadi tentang main tunggal kau main tim toh. Dan beta lihat Om Boban pun nona aku itu. Oh iya, nama Eca, iya. Kakak Eca, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nanti sekali orang diundang baca cerita sedikit. Siap Om Boban. Om Boban lanjut. Om Boban. Sejauh ini ya. Dari konten pertama sampai konten yang terakhir kemarin. Narasumber siapa yang tahu saya sebut nama? Ada kosongnya narasumber yang bikin Om Boban pusing. Bikin pusing sih Sonde. Tapi bikin pusing sih Sonde. Tapi masing-masing narasumber itu ada cerita unik masing-masing. Cerita di balik konten masing-masing. Intinya beta bilang begini. Intinya Kakak Randi bahwa don't terlalu banyak bantu beta. Siap. Don't terlalu banyak bantu beta ini narasumber dong beta sampai sistem todong. Tapi todong ini kadang-kadang bahaya. Soalnya enak jadi orang bukan mana mau. Beta muka tabal. Kakak Randi. Beta muka tabal kadang tolong beta dulu. Beta omong langsung jujur. Kakak tolong beta begini. Tapi memang yang pertama tuh Kakak Randi mulai awal merintis nih kesulitan. Karena orang pikir, lu siapa mau hadir di Lupung channel, lu channel tentang apa begini. Tapi ya puji Tuhan 1-2 suka kenal ke belakangan ini tambah mudah, tambah gampang. Itu beta mau bilang, minta maaf. Kita sempat briefing, Om Boban bilang waktu itu kita via telepon, Om Boban bilang beta punya ini kebanyakan anak nakal semua. Itu Om Boban pikir karena kau bisa pikir lama konten begini saya. Karena di Bepung channel ini dari awal kita terjadi begitu sah. Mengalir begitu. Hanya memang beta baca di analitik nih, beta pun penonton suka kalau konten anak-anak. Itu kombong main banyak begitu. Begitu Kakak Randi. Pakai gentembang kombong banyak. Jadi kadang jujur beta mau sebenarnya kan beta mau cerita tentang cerita inspiratif, ada nilai yang potong bagi di penonton Kakak Randi. Tapi dong terlanjur kan beta dicap tukang keliling kampung dan anak-anak kalau jadi Om Boban tolong ini dulu yang ini. Terakhir sudah bisa. Nah, jadi begitu jadi kesannya tapi kan tetap kotong punya tanggung jawab Kakak Randi. Mau karena kotong punya tanggung jawab untuk kasih pesan di penonton. Jadi bukan cuman jadi cerita tontonan, bukan jadi tontonan tapi harus jadi tuntunan juga. Itu dia. Begitu. Bukan jadi tontonan tapi jadi tuntunan. Jadi harus sekaligus bukan tontonan semata tapi harus jadi tuntunan juga. Jadi inspirasi. Jadi tuntunan. Karena betul Om Boban itu bilang, kita bisa tukar pengalaman ini dari minta maaf kalau misalnya dari kantor jabatan paling tinggi dan paling rendah. Itu bisa tukar pengalaman dengan orang paling rendah sekalipun. Karena ketika lu tinggi terlalu dulu tahun di bawah tukar mana. Iya. Begitu. Jadi lanjut tadi Kakak Randi kalau mau bikin konten juga kalau mau bercerita tentang anak nakal saya ini satu kota Kupang anak nakal semua. Bercari-cari justru habis.
nakal dulu dari. Oh, sudah habis nih. Tapi puji Tuhan, dari nakal-nakal semua sekarang sudah bertobat. Iya, ada yang berbalik semua. Rata-rata begitu. Om Boban, beta diuntungkan juga kan bilang Om Boban tolong ini liput ke Tompung ini begini. Beta sering begitu. Banyak juga yang subscribe, bantu. Nah, dari situ. Iya. Ini kata sobat curhat. Begitu Kakak Randi. Oke, siap. Om Boban, lanjut. Om Boban. Om Boban. Beta dari Soe, Om Boban di Kupang, tapi kita sama-sama mempromosikan ke Tompung NTT. Jangan omong sukuisme, jangan omong apapun itu. Om Boban. Ini beta suruh Om Boban nilai beta. Karena beta rasa kita beda jauh. Soe yang Kupang ini beda jauh. Jadi kalau di Soe ini beta rasa banyak hal yang kemarin bilang orang banyak yang bagus tapi saya mau diekspos. Kalau di Kupang sendiri itu karena mana Boban? Sama kisul yang kau baca cerita yang Kakak Randi. Kan ada orang yang beta pun pengalaman sebagai konten kreator begini ini dia narasumber. Bukan dong saya mau bantu beta. Ada orang yang baca cerita begini bisa tapi kalau di depan kamera belum tentu. Kakak Randi. Bukan dong sana mau bantu beta, kawan akrab dong ini mau semua. Mau kalau dong masa dosan mau tolong beta Kakak Randi. Dong mau tolong tapi memang dong sana bisa di depan kamera. Itu ya. Itu Kakak Randi. Kita sentuh mobil apa lah. Nah, tapi kalau beta yang penonton dong di email dong bilang kan dong bilang begini. Tolong liput ini, tapi kan dong sana tahu. Ya, waktu kita pendekatan ini kan dong sana tahu. So mungkin dia narasumber malah semau. Langsung mau. Ya, karena kan pasti dia akan bertanya, kenapa beta? Lu alasan apa harus beta? Kan kita harus cari tahu narasumber ini itu segala macam tombol. Begitu. Dong kan penonton dong kan hanya mau harus liput ini, legend ini liput ini ya kan. Kata hubungi dia mau ke sana. Itu yang apa? Tempur ya pasti ketemu tempur, tapi tergantung narasumber. Siap. Tempur siap, tapi dia pun lawan di lain lawan bicara. Lanjut Om Boban, beta tanya lah. Om Boban, melihat perkembangan YouTube. Menurut Om Boban, kaum milenial nih sekarang karena banyak yang ber-YouTube. Tapi kadang orientasi pi uang. Itu sudah Kakak Randi. Jadi beta ini kan ada 1-2 yang datang di beta. Jadi bilang Om Boban yang semula YouTube toh ini bisa kotong sharing pengalaman begini daripada kan kotong duduk di rumah, kotong bikin YouTube kan jadi apa dapat income sedikit toh. Yeah. Jadi bilang beta kalau bahasa begitu bilang kakak dong karena tipu dari YouTube dari tutorial dong. Betul. Karena kalau kakak dong cari uang, orientasi uang langsung beta bilang kotong bataro. Paling lama 3 bulan kakak dong selesai. Beta langsung ngomong begitu. Betul. Jadi ya jalan sa. Mau mesti hobi. Jalan sa mesti hobi. Karena kalau asal nama asal bisa. Asal bisa. Dan yang beta pelajari dari YouTube nih bahwa beberapa hal. Pertama, kerja keras, proses dan konsisten. Kerja keras, proses dan konsisten. Karena itu 3 kalau sudah ada dulu mati. Dan itu Om Boban terapkan selama beberapa waktu terakhir nih. Ya. Dan itu terbawa bukan di konten saya. Bukan di konten saya terbawa di beta pun ini keserian kerja. Kakak Randi disiplin. Siap. Terpola begitu. Beta akhirnya terpola di beta pun di Kakak Randi. Di semua. Beta akan percaya itu bahwa memang mau apa kerja keras, mau apa proses, mau apa lu konsisten. Itu saya terpola sendiri dari YouTube nih Kakak Randi. Beta belajar begitu Kakak Randi. Aku ya Boban. Begitu Kakak Randi. Terpola. Akhirnya beta terpola. Mau bercerita ini kemarin ini baru panas-panas kemarin AGT kok apa ya AGT beson percaya bilang beta percaya nih hidup nih kerja keras betul hidup nih proses hidup nih konsisten sen kerja sama mau istilah kata kerja terima gaji lu sen kerja orang mau kasih gaji kan mungkin lu simpan uang investasi ini orang lain mesin yang kerja begitu kayak keren ngeri dan kawan-kawan lu jangan pernah ragu untuk memulai, tapi ketika lu mulai lu harus konsisten dan ikuti dalam proses dan tetap berpikir positif baru akan bisa. Kalau negatif terus berarti maafena berat. Berat. Terakhir Om Boban,
Om Boban kasih beta satu kalimat yang bisa menginspirasi ketong anak-anak muda supaya ketika kita mau berkembang kita jangan takut. Karena banyak yang mau berkembang tapi takut dan sentuh memulai dari mana. Wih, kalimat apa Kakak Randi? Singkat pada jelas juga ya. Satu kalimat. Bangga saja dengan apa yang ada di lubuk diri. Kakak Randi. Bangga dan apa yang ada di lubuk diri. Kok beta pun tangan cacat begini. Kenapa? Lu mau kenapa Jun? Mau kenapa? Bangga dengan diri sendiri. Bangga dan apa yang ada di dalam lubuk diri. Jangan merasa kurang dengan apa yang ada di lubuk diri, tapi lu harus tetap bangga. Itu saya untuk ini hari dan terima kasih Om Boban semua tampil di Bacerita. Beta juga terima kasih Kakak Randi. Beta sapa kok Kakak Randi liput, beta rasa terhormat sekali Kakak Randi. Beta juga terima kasih Om Boban mau untuk menjadi narasumber ini channel. Siap Kakak Randi. Ya. Itu saya untuk ini hari kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikut. Nonton sampai habis. Terima kasih Om Boban. Ya.